semuanya, ini adalah video pembelajaran yang saya persiapkan mengenai rangkuman materi kelas 10 Matematika Wajib khusus untuk murid saya di SMA Advent Cimindi. Dan seharusnya di tabel ini semua daftar mata pelajaran ini, materi ini harus sudah kita selesaikan. Tapi di tengah semester ini kita baru menyelesaikan yang warna kemerahan ini. Jadi nanti ujian midnya hanya akan terbatas di materi yang saya tandai warna merah, dan modul ini juga sudah saya kirimkan di grup WA. Nah, sekarang coba kita perhatikan, kita ingat kembali mengenai persamaan linear dua variabel dan pertidaksamaan linear dua variabel. Yang pertama adalah persamaan linear dua variabel. Mari kita ingat bentuk-bentuk umum dari persamaan linear dua variabel. Nah, bentuk yang pertama, nomor 1 ada di tabel yang pertama, Y sama dengan A. Kalian bisa lihat langsung. Kemudian perhatikan grafiknya. Grafiknya ini berupa garis lurus yang mendatar. Bisa kalian perhatikan ya. Lalu ada satu hal lagi yang perlu kalian ingat, bahwa gradiennya itu nilainya 0 atau kemiringannya tidak ada. Nah, itu harus kalian ingat ya. Lalu di nomor 2 kita punya X sama dengan B. Nah, di sini bentuk garisnya itu vertikal. Jadi yang perlu kalian ingat, kalau punya garis X sama dengan B, bentuknya garisnya itu vertikal. Nah, di sini nilai gradiennya sama dengan 1. Kenapa? Karena dia tegak lurus dengan sumbu X. Jadi nilai M-nya sama dengan 1. Nah, yang bentuk berikutnya adalah bentuk garis Y sama dengan MX. Nah, ingat ya, M di sini adalah M gradien atau kemiringan. Ya, mohon maaf, ini sedikit ada kendala. Ya, garis Y sama dengan MX itu ditunjukkan oleh gambar yang sudah ada di layar kalian, sama Y sama dengan M min MX. Nah, ini kemiringannya aja yang arahnya berbeda. Kalau yang positif, arah kemiringannya itu ke kanan. Ya, arah kemiringannya ke kanan. Sedangkan kalau yang gradiennya itu negatif atau Y sama dengan min MX, coba kalian lihat di gambar, itu kemiringannya itu ke arah kiri. Nah, dia ke arah kiri. Kemiringannya ke arah kiri. Itu aja bedanya. Tapi kurang lebih bentuk grafiknya sama. Lalu ada bentuk yang lain, yaitu Y sama dengan MX plus C di bawahnya, nomor 4. Nah, ini sedikit berbeda dengan Y sama dengan MX ya. Kalau Y sama dengan MX, dia berpotongan di 0,0. Nah, tapi kalau untuk Y sama dengan MX plus C, dia berpotongan di titik 0, C. Nah, disebut dengan intercept. Nah, intercept itu apa? Kalian bisa baca sendiri di layar ini dan juga di modul yang sudah saya sampaikan. Intercept adalah titik perpotongan antara garis dengan sumbu Y pada gambar ini ditunjukkan oleh koordinat titik C. Nah, sedangkan koordinat titik C itu sumbu koordinatnya adalah 0, C. Nah, kita bisa mencari gradien dengan rumus delta Y per delta X. Nah, delta Y per delta X ini maksudnya adalah selisih dari titik Y2 dan Y1, sedangkan delta X itu adalah selisih dari titik X2 dan juga X1. Nah, ini di sini saya tuliskan kembali rumus yang pernah saya sampaikan. Jadi rumus Y2 min Y1 per X2 min X1 itu sama ya dengan rumus delta Y per delta X. Ini sama, hanya penulisannya aja. Nah, ini halaman pertama yang saya bahas dari modul saya. Kemudian kita menuju ke halaman yang kedua. Ya, halaman yang kedua ini adalah bentuk
garis yang berikutnya nomor 5, dia berpotongan di 2 titik. Ada yang AX plus BY sama dengan AB, sama AX min BY sama dengan min AB. Nah, ini masing-masing gambarnya itu sudah ditunjukkan di layar yang saya sajikan. Nah, di sini kalau yang positif itu kemiringannya AX tambah BY sama dengan AB. Dia berpotongan di 0,A dan B,0. Nah, yang membedakan dengan grafik-grafik yang lain, sekali lagi kalian ingat, dia berpotongan di 2 titik. Tadi saya udah sampaikan di awal. Nah, 2 titik apa itu? Yang pertama adalah dia memotong sumbu X di titik X sama dengan 0. Yang kedua adalah dia memotong sumbu Y di titik Y sama dengan 0. Nah, dari 5 jenis bentuk grafik linear, persamaan linear, kalian saya harap bisa membedakannya supaya ketika ada persoalan kalian bisa mengerti bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, untuk yang gambar AX min BY sama dengan min AB itu yang ada di sebelahnya, kalian hanya tinggal baca-baca, modulnya sudah saya sampaikan. Nah, untuk yang menggambar persamaan grafik linear 2 variabel persamaan garis lurus, di sini saya berikan ada beberapa contoh. Contoh nomor 1 itu garis Y sama dengan 3 dan garis Y sama dengan min 3. Nah, kalian bisa melihat bagaimana cara menggambarnya. Saya berikan petunjuk, saya langsung live kasih tahu bagaimana menggarisnya. Jadi gambarnya tuh simple aja, asalkan kalian tuh rapi gitu ya, pakai penggaris. Terus kalian tuh tahu menentukan titik-titik potongnya. Tadi kalau garis Y sama dengan A, tadi garisnya apa? Mendatar ya. Nah, ini nanti kita gambar garisnya. Kalian bisa perhatikan video ini. Nah, ini sudah ada sumbu kartesius, saya kasih titik yang di tengah itu titik 0, sumbu X, kemudian sumbu Y, lalu saya tentukan titik koordinatnya. Di situ yang pertama Y sama dengan 3. Y sama dengan 3, ya kurang lebih disitulah ya. Kemudian saya ambil penggaris lagi, saya letakkan di titik Y sama dengan 3, lalu saya garis mendatar. Nah, kalau mendatar itu dia membentuk sudut 0 derajat ya, atau garis lurus. Garis lurus itu 180 derajat sebenarnya. Intinya kalau penggaris itu harus mendatar gitulah. Nah, sekarang saya gambar yang Y sama dengan min 3. Kalau Y sama dengan min 3 berarti dia di sumbu Y yang negatif. Ya, cara gambarnya itu sebenarnya sama, karena ini papan tulisnya agak sempit, jadi saya geser di luar halaman pakai tinta warna biru. Dan saya gambar lagi sumbu koordinatnya. Ini tidak mudah ya ternyata membuat video seperti ini, apalagi saya belum menguasai dengan betul pen tablet saya, sama saya belum menguasai betul saya punya whiteboard virtual ini. Tapi kurang lebih seperti ini. Saya buat lagi sumbu koordinat X dan juga Y-nya. Tapi kali ini saya fokus di Y yang bagian bawah, di bawah angka 0, karena dia bernilai min 3. Nah, disitulah kita akan menggambar garis Y sama dengan min 3. Oke. Sumpah luar biasa, ini pengalaman yang sangat mengesankan
membuat video seperti ini, karena saya udah berkali-kali nyoba itu gagal terus gitu, karena saya kesulitan mengoperasikan pen tablet saya. Tapi inilah yang saya mau bagikan kepada kalian. Kalian coba lihat, saya garis di sumbu Y sama dengan min 3 dan ketemulah garis Y sama dengan min 3. Nah, kalian lihat ketika ada garis Y sama dengan bilangan bulat atau bilangan pecahan atau bilangan konstanta lainnya, itu gambarnya itu berupa garis yang mendatar. Nah, sekarang nomor yang kedua, saya akan gambarkan garis X sama dengan 2 sama X sama dengan min 2, tapi saya mau gambarnya di satu grafik, satu garis, satu kartesius, maksudnya satu bidang kartesius. Sama caranya, kalian hanya tinggal gambarkan aja bidang kartesiusnya sumbu X sama sumbu Y, lalu tentukan koordinat X sama dengan 2 sama koordinat X sama dengan min 2. Nah, kalau gambar garis ini dia berupa garis vertikal atau berupa garis yang tegak lurus terhadap sumbu X. Kalian bisa membedakan sendiri nanti antara grafik yang nomor 1 sama grafik yang nomor 2. Ini saya tentukan koordinat 2 sama koordinat min 2, X min 2 sama Y 2. X 2. Kok salah ngomong saya. Ya, langsung saya garis aja ini. Saya garis pakai penggaris. Ya, dapatlah garis X sama dengan 2. Lalu yang sebelahnya saya garis juga. Nah, dapatlah garis X sama dengan min 2. Coba sekarang terlihat kan bedanya apa nomor 1 sama nomor 2? Jelas-jelas sangat beda ya. Supaya kalian lebih memahami lagi mengenai persamaan garis lurus. Oke, berikutnya kita ke nomor 3. Saya punya Y sama dengan 3X sama Y sama dengan min 3X. Sorry, tiba-tiba papan tulisnya licin. Nah, di sini bentuknya adalah Y sama dengan MX ya. Y sama dengan 3X itu langsung kelihatan bahwa kemiringannya itu nilainya 3. Kalau Y sama dengan min 3X itu sudah sangat jelas terlihat kemiringannya min 3. Nah, ini juga sama caranya. Kalian tentukan aja dulu titik-titiknya. Kalau ini memang harus kita cari titik-titiknya, tapi sebenarnya caranya sangat gampang aja. Saya pilih sembarang titik X, saya pilih semua bilangan bulat yang saya tahu. Saya mulai dari X sama dengan 0. Ketika X sama dengan 0, jelas-jelas sumbu Y-nya pasti juga 0. Lalu saya coba titik X sama dengan 1, saya substitusikan ke Y sama dengan 3X, ketemu Y juga 3. Kalau X-nya 2, itu berarti 6. Kalau X-nya 3 berarti 9. Nah, ini koordinat-koordinat yang nanti kita mau gambarkan. Nah, kalau kalian mau cari tahu banyak lagi koordinat yang lain silahkan, tapi saya cukup titik koordinat ini saja yang saya jadikan modal untuk menggambar garis lurus ini. Seperti tadi saya gambarkan koordinat kartesiusnya pakai penggaris ya, supaya ya minimal kelihatan rapi, kelihatan enak dipandang gitu. Caranya sama ya kayak tadi ya. Nah, ini saya udah gambar sumbu Y-nya. Sekarang saya gambar sumbu yang mendatar. Ini sedikit curhat saya, sungguh sangat tidak mudah menggunakan Microsoft Whiteboard ini. Tujuan saya membuat ini adalah supaya kalian benar-benar belajar matematikanya tuh ngerti gitu. Jadi nggak blur pandang, aduh si Miss Dewi itu ngajarin apa sih gitu ya. Saya paham banget matematika itu tidak semua orang suka, tidak semua orang mengerti. Jadi saya berharap bahwa video ini menolong kalian untuk lebih memahami materi yang akan kita jadikan bahan ujian. Nah, ini saya udah dapet gambarnya. Saya kasih nama sumbu X sama sumbu Y. Lalu saya tentukan koordinat yang pertama adalah koordinat 0,0. Kalau 0,0 jelas dia ada di perpotongan tegak lurus itu ya. Lalu 1,3, lalu 2,6. Cukup lah.
Kayaknya cukuplah 2 titik aja, 3 titik deh, sorry, dari titik. Nah, ini langsung saya gambar. Jadi kalian nggak usah banyak-banyak titiknya, sebenarnya udah bisa menentukan bentuk garisnya. Ini saya cuman pilih 3 titik, titik koordinat 0,0, koordinat 1,3 sama koordinat 2,6. Oke, saya garis. Oke, baiklah. Saya garis sudah ini. Oke, tinta hitam. Ya. Nah, untuk yang Y sama dengan min 3X, ini gampang banget. Saya kasih nama dulu ya. Y sama dengan 3X. Nah, yang Y sama dengan min 3X, saya tidak perlu tunjukkan bagaimana saya mencari koordinatnya. Saya langsung aja. Ini pasti grafiknya itu kebalikannya dari Y sama dengan 3X. Pasti deh kalau kalian membuatnya itu dengan penggaris dan juga presisi, langsung ketemu nanti. Nah, ini langsung aja saya kira-kira doang bentuk garisnya. Nanti saya pakai warna yang lain untuk menggambarkan garis Y sama dengan min 3. Saya bikin di bidang yang sama ya. Nah, ini sebagai saya pakai warna merah. Nah, coba kalian lihat yang warna hitam sama yang warna merah. Yang warna merah saya kasih nama Y sama dengan min 3X. Jadi Y sama dengan 3 sama Y sama dengan min 3 itu cuman arahnya aja ya yang berbeda. Nah, sekarang nomor 4 itu bentuk garisnya adalah Y sama dengan MX plus C. Di sini saya pilih 2 titik, X sama dengan 0 sama Y sama dengan 0. Ketika X 0, maka Y-nya 3, tapi ketika Y-nya 0 itu X-nya adalah 3/2 ya. Saya juga berharap kalian udah ngerti cara mencari titik ini dengan cara mensubstitusikan nilai X sama dengan 0 sama mensubstitusikan nilai Y sama dengan 0. Bahasa substitusinya mungkin saya menggantikan nilai titik gitu ya. Makanya saya langsung ketemu ini. Saya berharapnya kalian udah ngerti karena ini sebenarnya udah pernah kita pelajari di SMP. Nah, karena udah ketemu 2 titik, coba bisa nggak ya saya copy aja. Aduh, kayaknya nggak bisa deh, saya gambar manual aja deh. Baik-baik, saya gambar lagi gambar yang nomor 4. Saya pikir garisnya itu bisa di copy gitu. Ternyata memang luar biasa, saya belum menguasai ini dengan baik, saya juga masih belajar. Sekarang kita gambar dulu, sama kayak tadi saya butuh bantuan penggaris. Kita gambar bidang kartesiusnya dulu. Ini video 2 halaman aja hampir 24 menit ya. Gak apa-apa lah, ini saya bikin part-part karena memang sungguh luar biasa ya. Saya ingin berusaha menguasai teknologi ini sebenarnya. Oke, saya sudah dapatkan koordinat kartesiusnya. Lalu saya kasih nama dulu kali ya, titik 0,0 dulu, lalu saya kasih X yang ke atas Y. Kemudian saya cari titik-titiknya. Titik yang pertama adalah 0,3. 0,3 sumbu X-nya 0, Y-nya 3. Kira-kira aja lah. Ah, disitulah kira-kira angka 3 di situ. Saya kasih tanda kecil 3. Lalu di sini sumbu X-nya 3/2. 3/2 itu sekitar 1,5. 3/2,0. Nah, inilah 2 titik yang akan kita hubungkan dengan garis. Saya minta bantuan penggaris. Oke, udah pas. Kemudian saya garis. Ya, jadilah garis yang saya inginkan sesuai dengan soal, yaitu Y sama dengan min 2X plus 3. Y sama dengan min 2X plus 3. Oke. Soal nomor 5.
Soal nomor 5 ini saya minta kalian menggambar grafik 3x plus 4y min 16 sama dengan 0. Nah ini kalian juga nggak perlu bingung ya, ini kalian tinggal tentukan titik-titik koordinatnya juga. Sama, saya pilih koordinat titik x, y, sembarang titik 0 dan sembarang titik y 0. Ini caranya sama, mensubstitusikan nilai x sama dengan 0. 3 kali 0. Kenapa 3 kali 0? Karena x-nya saya gantikan 0. Kemudian saya tambah dengan 4y sama min 16 sama dengan 0. Maka saya punya 4y sama dengan 16. Di sini kita dapat y sudah pasti sama dengan 4. Oke, ketemu titik koordinat yang pertama. Sekarang titik koordinat yang kedua, saya pilih y sama dengan 0. Sama kayak tadi, tapi sekarang y-nya yang jadi 0. Jadi 3x ditambah 4 kali 0 sama dengan min 16. Udah tahu ya sama dengan 16 karena saya pindah ruas. Jadi 3x sama dengan 16 berarti nilai x sama dengan 16 dibagi 3. Ya, kita sudah punya dua koordinat titik. Kalian jangan ketakutan ya kalau dapat pecahan kayak gini, nggak usah bingung, ya udah sih dikira-kira aja 16/3 itu kan berarti sekitar 5/3 gitu. Nggak usah takut, saya suka heran kalau tiba-tiba ada jawaban pecahan terus ada yang nge-WA saya, Miss, kok jawabannya pecahan? Salah soal ya? Kalau di matematika memang kita harus terbiasa juga dengan bilangan pecahan ya. Jadi kalian jangan takut dengan pecahan. Oke, kita gambar. Cara gambarnya sama, nentuin koordinatnya. Gambar bidang kartesnya juga sama. Sekali lagi kalau misalnya kita ujiannya manual gitu ya, saya sih mintanya sih kalau misalnya ada penugasan sekolah, kalian gunakan penggaris sama pensil supaya rapi. Biasakan hidup rapi gitu teratur. Atau kalian mau coba belajar pakai whiteboard kayak gini untuk kerjain tugas juga bisa sih, tinggal kalian capture, kalian kirim ke saya. Apa sekarang kan emang zamannya zaman digital ya, kita perlu menguasai beberapa teknologi yang sudah disediakan oleh manusia-manusia yang makin cerdas. Oke, saya cari koordinat 0,4, sumbu x-nya 0, y-nya 4, lalu 16/3 sekitar 5/3 ya, ini kira-kira aja, pokoknya kurang lebihnya seperti itu. Langsung hubungin dengan penggaris, kalian garis, nanti ketemulah garis yang diinginkan. Kemudian saya garis ya. Oke, saya pakai warna biru. Yep, dapet deh. Ini tadi garis coba kalian perhatikan masing-masing bentuk garis lurusnya beda-beda kan. Nah ini saya kasih nama dulu, 3x plus 4y min 16 sama dengan 0. Nah terima kasih kalian sudah mau belajar dengan baik. Saya berdoa supaya seluruh usaha kalian, walaupun kita belajar dari rumah, kalian boleh tetap mengerti mengenai matematika. Nah ini sebenarnya baru 2 halaman yang saya bahas, nanti halaman berikutnya mungkin saya buat di video yang lain. Semoga kalian tetap sehat.